Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Algensip. Sekarang kita masuk ke auto increment. Apa itu auto increment? Auto increment adalah fitur ya pada sebuah tabel, di mana nanti pada sebuah kolom yang menggunakan auto increment itu value-nya akan bertambah secara otomatis. Nah, auto increment ini biasa diterapkan di sebuah kolom yang dimana kolom itu mempunyai constraint primary key. Jadi kan biasanya primary key itu menggunakan ID-nya. ID itu menggunakan auto increment itu supaya nambah terus-menerus dan unik datanya. Nggak ada data yang sama seperti itu. Untuk penggunaan auto increment, misal kita belum punya sebuah tabel, maka menggunakan struktur seperti ini. Create tabel, nama tabelnya apa, lalu kolom apa ini, kolomnya apa. Ini di sini saya buat ID tabel karena memang biasanya ID yang menggunakan auto increment. Lalu di sini integer adalah value map. Integer adalah tipe data dari ID tabel atau tipe data kolomnya. Lalu di sini kita bisa pasang constraint di sebelah sini ya. Constraint-nya apa? Lalu pasang auto increment di akhir. Nah, kita coba. Kita pakai database sekolah ya. Kita show dulu, database semikolon. Nah, udah ada murid ya. Kita buat dulu aja tabel guru. Nah, kita buat tabel baru ya. Yang dimana tabel baru itu menggunakan fitur auto increment. Kita coba dengan create tabel, nama tabelnya apa? Create tabel guru, misal guru. Dalam kurung nama tabelnya ID guru, lalu integer 11 dengan primary key. Nah, kan seperti ini ya, constraint primary key, lalu kita tambah auto increment. Lalu kita buat di sini nama gurunya siapa? Varchar 30 misal 30. Lalu not null semikoma, tambah lagi alamat Varchar misal 30 aja, lalu kurung tutup semikolon. Nah, ini untuk pembuatan tabel yang menggunakan auto increment ya. Kita coba dash murid guru semikolon, maka akan terlihat di sini ekstranya auto increment ya. Nah, jadi ketika kita insert into guru values, maka kita nggak perlu isi ID guru di sini kan. Jadi kita nggak perlu isi ID guru, kita cukup isikan null di sini, null. Lalu namanya siapa? Misal Dani ya. Dani, alamatnya Ciamis. Kutip lagi, tutup semikolon. Nah, maka ketika kita select all from guru semikolon, maka Dani udah punya ID guru ya. ID gurunya otomatis tertambah. Kita coba lagi. Kita ganti jadi Derry asal dari Bandung. Semikolon, kita coba lihat select all from guru, maka akan 2. Terus begitu selanjutnya. Nah, ini kan untuk semua kolom ya. Gimana kalau kita spesifik ya. Coba lihat dash gurunya dulu, dash guru semikolon. Nah, ID guru itu kan punya not null ya, Nah, dikarenakan kita ini isi null, kenapa kok bisa? Karena udah ada auto increment. Dengan auto increment ini, maka ID guru itu akan diisi otomatis. Jika kita mau masukin secara spesifik seperti ini, insert into guru. Nah, spesifik cuma kita mau ngisi alamat aja. Nama aja maksudnya. Nama. Lalu values. Values-nya Roni, semikolon, enter. Bisa kan? Bisa. Karena apa? Di sini ID guru walaupun not null, karena udah ada auto increment, maka akan diisi
otomatis oleh auto increment. Maka kan 3 isinya. Nah, kalau alamat itu kan boleh 0 ya, boleh 0, maka itu akan hasilnya akan 0. Kita coba select all from alamat. Select all from guru. Semikolon enter. Tuh. 3. Roni udah punya ID guru 3. Alamatnya 0 seperti itu. Kita coba lagi. Insert into guru dalam kurung nama dan alamat. Lalu values-nya namanya di sini Rini, lalu alamatnya Banjarmasin. Banjarmasin kejauhan ya. Kehapus. Rini, alamatnya Garut aja. Garut. Semikolon enter. Tuh, udah. Kita coba cek. Search all from guru, maka akan seperti ini. Rini from Garut. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini alter tabel, nama tabel, modify. Nah, ini adalah struktur untuk kita nambah auto increment ya. Kita yang tadinya nggak punya auto increment, kita tambah fitur auto increment pada sebuah tabel. Kita coba lihat. Select. Oh, enggak. Kan kita punya 2 tabel ya. So, tables kolon ada murid ya. Kita coba cek murid semikolon. Nah, di ID murid ini belum punya extra auto increment. Jadi kalau kita nggak ngisi ID murid, maka akan terjadi error. Kita coba insert into murid. Maka values jangan values, spesifik aja, spesifik yang not null aja. Berarti NIS sama nama. NIS nama. Values NIS tuh 43200. Lalu namanya Rizka misal. Semikolon enter. Tuh, ID murid nggak punya default value. Jadi itu harus diisi maksudnya. Jadi ID murid itu nggak punya default ya, default value. Jadi nggak punya isian yang defaultnya, nggak punya isian yang default. Jadi kalau nggak ada itu harus diisi seperti itu. Nah, kalau ada auto increment, maka ID murid itu nggak perlu diisi karena udah otomatis pakai auto increment. Nah, karena di sini ID murid belum punya extra auto increment, maka kita tambah dengan struktur ini, alter tabel, nama tabel, modify ID tabel, ID-nya apa, maksud saya kolomnya apa, lalu tipe datanya apa, tambah auto increment. Kita coba alter tabel murid ya, murid dalam kurung modify ID murid, lalu di sini integer 11 auto increment. Semikolon enter. Kita coba dash murid, udah ada auto increment. Nah, sekarang kita tambah yang tadi, insert into murid dalam kurung NIS dan nama, kurung tutup, values-nya, lalu 43200 misal, koma, lalu kita isi Rizka, semikolon, maka akan terjadi error. Kenapa error nih? Oh, ini typo. Sebentar, typo. Coba dash murid. All from murid. Kolon. Nah, maka akan masuk otomatis ID murid. Seperti itu. Nah, ini untuk alter tabel, nama tabel, auto increment. Ini fungsinya buat apa? Ini buat nge-set auto increment itu mulainya dari mana gitu. Kan otomatis awalnya dari 1 ya. Sekarang kita coba ini. Ini tadinya 1, mau coba langsung loncat ke 100. Alter tabel murid. Iya kan? Tabel murid ya. Auto increment sama dengan 100. Semikolon enter. Kita coba nambahin lagi. 43201 dan ini namanya Risna. Semikolon, kita coba select all from murid.
Tuh, langsung awalnya jadi 100 ID muridnya. Oke, kita review lagi. Auto increment adalah sebuah fitur ya, dimana itu fiturnya itu buat nambah value secara otomatis. Ya, defaultnya dimulai dari angka 1. Ini adalah struktur untuk pembuatan tabel baru menggunakan auto increment seperti itu. Dan ini untuk alter tabel atau memodifikasi sebuah tabel ya, dimana kolomnya menambah auto increment ya, yang tadinya nggak punya auto increment. Dan ini adalah sintak untuk ini adalah perintah untuk ngatur auto increment mulainya dari mana gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terus belajar dan semangat belajar dari Algensip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.